Oke, terkait altcoin season. Jadi banyak sekali pertanyaan terkait altcoin season ini. Nah, di sini saya mau recommended salah satu altcoin yang menurut saya bakal hype nanti, yaitu BRN Metaverse Token. Yang membuat saya untuk mengoleksi BRN Metaverse Token ini adalah burningnya atau pembakarannya. Dalam 80 hari ke depan, teman-teman, dia akan bakar 90% dari supply-nya. Bahkan berita menarik ini sudah diangkat oleh Bitcoin.com. Ya, ini news besar dan kita tahu bersama Bitcoin.com ini adalah media besar juga, teman-teman. Untuk di tokenomics-nya saja, teman-teman, ini sudah di-prepare 88% dari awal ya untuk di-burn ya, sedangkan liquidity 2%, teman-teman, stack 4%, teman-teman, dan 5% untuk pay to earn ya, karena kita tahu base dari token ini atau project ini adalah GameFi. Kira-kira seperti itu, teman-teman ya, sedangkan marketing di sini hanya 1%. Bahkan di official Twitternya di 22 jam yang lalu mereka baru saja mempublish ya atau membuat announcement terkait pembakaran ini yang membuat sisa supply-nya tinggal 30 juta koin. Buat kalian semuanya yang ingin beli koin ini dan ingin dapat bonus, silakan daftar Maxi Exchange dengan menggunakan link di deskripsi dan beli langsung ya, kira-kira seperti itu. Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada, balik lagi dengan saya tentunya di sini. Apa kabar kalian semua teman-teman? Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu ya. Terima kasih banyak sekali lagi buat kalian yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Mudah-mudahan kalian semua sehat dan sukses terus ke depannya, amin. Oke teman-teman, di sini saya pengen ngebahas tentang pergerakan Bitcoin lagi. Di sini semakin dekat ya menjelang halving Bitcoin di bulan April dan juga kemudian peningkatan inflows dalam ETF Bitcoin Spot, teman-teman. Di sini beritanya lagi bagus banget, lagi banyak narasi-narasi bagus di dalam berita. Apa aja beritanya nanti kita mungkin bakalan bahas lebih dalam lagi. Di sini ada prediksi yang gila juga yang bakal saya bahas dari seorang penulis buku dan seorang investor lah. Dia lebih dikenal sebagai seorang investor, seorang usahawan, tapi dia juga penulis buku. Siapa dia nanti kita bahas lebih dalam lagi ya. Dan buat teman-teman semua, sebelum kita masuk ke beritanya, sebelum kita update market hari ini, saya pengen disclaimer dulu buat kalian semua. Investasi di dunia kripto itu memiliki resiko yang tinggi ya teman-teman. Jadi tetap dior, tetap cari tahu informasi-informasi yang valid agar keputusan kalian untuk berinvestasi nanti tidak berujung di penyesalan, teman-teman. Dan juga sekali lagi saya pengen tegesin ke kalian semua, channel ini bukan channel financial advisor, teman-teman. Di sini pure ya opini dan tanggapan saya 100%, teman-teman, menanggapi kondisi market saat ini dan menanggapi narasi-narasi berita ataupun berita-berita prediksi yang ada, teman-teman. Jadi tetap dior, tetap cari informasi-informasi atau berita-berita pembanding juga. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ke pembahasan atau ke beritanya ya, saya pengen update dulu kondisi market untuk saat ini. Di sini kapitalisasi pasar kripto global saat ini mencapai 1,97 triliun dolar. Ini meningkat 1,26% selama 24 jam terakhir. Volume pasar kripto total selama 24 jam terakhir ini ya meningkat juga 7,38%, yaitu di angka 65,2 miliar dolar, teman-teman. Dan juga untuk volume total di DeFi saat ini 5,41 miliar dolar. Ini sejumlah 8,3% dari total volume pasar kripto 24 jam terakhir. Dan untuk volume stablecoin sendiri sekarang di 58,93 miliar dolar yang merupakan 90,3% dari total volume pasar kripto 24 jam. Di sini untuk dominasi Bitcoin ada penurunan 0,3% ya di 24 jam terakhir. Persentasenya adalah 51,94%, teman-teman. Di sini menurun lagi ya di bawah 52%. Oke, di sini kita langsung masuk ke Bitcoin, teman-teman. Di sini kalau kita ngeliat Bitcoin, pada saat video ini saya buat, teman-teman, di sini harganya dijual per unitnya untuk Bitcoin 52 ribuan dolar, teman-teman. Di sini untuk 24 jam terakhir ada peningkatan 1,3% dan untuk satu pekan terakhirnya peningkatannya 8%. Dan di sini Bitcoin untuk satu minggu terakhir ini cenderung sideways, teman-teman. Di sini kalau kita ngelihat grafiknya, setelah dia naik dari 48 ribuan atau 49 ribu ke 52 ribu, di sini turun naiknya tidak terlalu jauh, 52 ribu ke 51 ribu di area itu ya, teman-teman. Jadi masih cenderung sideways. Di sini memang beritanya lagi banyak yang mengantisipasi atau lagi banyak yang mempersiapkan amunisinya, dan paus juga bergerak untuk menantikan halving Bitcoin nanti, teman-teman.
Dan kemudian untuk Ethereum sendiri di sini harganya dijual di $2.880 teman-teman. Di sini ini saya rasa resisten paling kuat ya di 2.800 ini. Kemarin sempat turun ke 2.600, 2.700, kemudian naik lagi di 2.800 untuk saat ini. Ya mudah-mudahan di sini bisa bertahan ya atau bisa kuat menembus titik resistance ini, karena harapannya adalah sampai di akhir bulan ini Ethereum bisa melewati ini dan ini menjadi titik support baru ya di 2.800 ini. Mudah-mudahan bisa keluar dari zona ini dan mencapai $3.000 teman-teman di akhir bulan ini. Sehingga di bulan depan nanti $3.000 ini sudah menjadi titik support yang baru lagi. Dan di sini kenaikannya sendiri di 24 jam terakhir itu 3,76%. Dan untuk 1 minggu terakhir kenaikannya cukup signifikan ya teman-teman, di sini 15,13%. Kalau kita ngeliat Solana di sini teman-teman, Solana ada kenaikan juga di 1 hari terakhir 3,37% dan dijual dengan harga $111. Dan untuk XRP teman-teman di sini kalau kita ngelihat ya harganya cukup stabil di $0,56, walaupun naik turun tidak jauh teman-teman di 0,56 atau $0,57. Di sini untuk 1 minggu kenaikannya 7,15% dan untuk 1 hari terakhir ini kenaikannya hampir 2,5% atau di 2,28%. Dan di sini saya pengen update sedikit tentang Shiba Inu teman-teman. Di sini Shiba Inu ada kenaikan ya di 1 hari terakhir hampir 2% dan kemudian di 1 minggu terakhir 5,14%. Dan di sini angkanya sudah 0,5 angka di belakang 09818. Kita sama-sama nunggu semua teman-teman ya. Di sini mudah-mudahan dia bisa nembus titik resistance yang ini di 9818 ini. Mudah-mudahan ini sih bisa kill 1-0 lagi ya. Karena di sini kayaknya titik resistance-nya atau aksi jualnya juga cukup tinggi teman-teman di angka ini. Jadi mudah-mudahan sih sampai akhir bulan ini lebih banyak aksi belinya ketimbang jualnya dan kemudian banyak yang ngehold sehingga dia bisa bertahan di sini atau mungkin bahkan bisa melewati. Mudah-mudahan di akhir bulan sudah bisa kill 1-0 lagi teman-teman. Oke, di sini saya pengen bacain satu berita ya, satu berita yang cukup bagus teman-teman. Di sini spot ETF Bitcoin sekarang memiliki lebih dari 190.000 Bitcoin. Apa artinya ini bagi pasar kripto? Coba kita lihat beritanya teman-teman. Dunia kripto sangat gembira karena ETF Bitcoin Spot telah mengumpulkan lebih dari 190.000 Bitcoin hanya dalam waktu 1 bulan setelah peluncurannya. Selama lonjakan ini, Grayscale merilis sebuah catatan penelitian yang menjelaskan potensi implikasi dari perkembangan ini dan keadaan Bitcoin yang lebih luas saat mendekati peristiwa halving yang sangat dinanti-nantikan. Ya memang sekarang ini ya teman-teman lagi banyak banget berita atau lagi banyak narasi-narasi bagus terkait menjelang halving Bitcoin di bulan April nanti teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman semua yang pengen masuk ke Bitcoin untuk sekarang-sekarang, rasanya walaupun harganya sudah cukup tinggi, tapi ngelihat kondisi market saat ini, mungkin buat teman-teman semua ya saat sekarang ini tidak ada salahnya melihat tren market Bitcoin pasca halving itu ningkatnya cukup tinggi ya teman-teman, growth-nya cukup bagus. Jadi mungkin sekarang bisa jadi saat yang tepat buat teman-teman semua kalau mau masuk ke Bitcoin. Oke, di sini kalau kita bahas sedikit tentang kekuatan Bitcoin menjelang halving ya. Penelitian terbaru Grayscale menunjukkan bahwa fundamental teknis dan kasus penggunaan Bitcoin telah mengalami peningkatan yang signifikan, menjadikannya lebih kuat menjelang peristiwa halving yang akan datang. Halving ini bertujuan untuk mengurangi tekanan inflasi dan memotong setengah imbalan atas keberhasilan menambang blok Bitcoin. Nah, di sini ada satu catatan penting yang pengen saya highlight buat teman-teman semua. Salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap fundamental Bitcoin yang kuat adalah pengenalan prasasti ordinal dan token BRC20. Inovasi ini telah meningkatkan aktivitas on-chain, menghasilkan lebih dari $200 juta biaya transaksi untuk para penambang pada Februari 2024. Standar BRC20 memungkinkan pengguna untuk menerbitkan token yang dapat ditransfer secara langsung melalui jaringan Bitcoin. Oke teman-teman, di sini kenapa saya pengen highlight ini? Karena di sini faktor pendukung ini penting banget ya teman-teman terkait halving Bitcoin atau terkait pemberian imbalan untuk penambang teman-teman. Di sini kita ngerasa fundamentalnya Bitcoin jadi kuat banget semenjak pengenalan ini ya ordinal enkripsi teman-teman di token BRC20. Jadi ini sangat berpengaruh banget ya terutama di biaya transaksi untuk penambang teman-teman. Dan kemudian ini menguntungkannya adalah memungkinkan pengguna ya untuk menerbitkan atau publish token yang ditransfer langsung melalui jaringan Bitcoin teman-teman. Jadi ini saya rasa sangat menaikkan benefit banget ya terutama untuk para miner Bitcoin teman-teman. Di sini kalau kita lanjut lagi ya teman-teman, laporan Grayscale juga menyelidiki struktur pasar Bitcoin, menyoroti potensi manfaatnya pasca halving.
Reward yang lebih rendah setelah halving tersebut memerlukan tekanan pembelian yang lebih rendah juga untuk mempertahankan harga, yang berpotensi membuka jalan bagi peningkatan nilai Bitcoin. Secara historis, imbalan blok menimbulkan tekanan jual, namun laporan tersebut menunjukkan bahwa penurunan imbalan pasca halving dapat mengurangi tekanan ini. Sorotannya ada pada ETF Bitcoin yang dengan cepat menjadi MVP ya di dunia kripto, teman-teman. ETF ini ya yang diluncurkan kurang lebih sebulan lalu ini telah mengumpulkan lebih dari 190.000 Bitcoin atau hampir 200.000, teman-teman, dalam kepemilikan. Investor tertarik dengan dana ini karena mereka mencari exposure ke Bitcoin tanpa perlu membeli dan menyimpan aset secara langsung. Dan implikasinya apa terhadap pasar kripto, teman-teman? Di sini kalau kita ngelihat efeknya bakal seperti apa sih? Sengefek apa ke pasar kripto? Di sini narasinya adalah meningkatnya minat dan kepemilikan pada ETF Bitcoin Spot menunjukkan tren yang lebih luas di pasar kripto. Investor, institusi, dan retail mencari exposure terhadap Bitcoin melalui ETF ini. Dan permintaan terhadap aset digital kemungkinan akan meningkat. Meningkatnya permintaan ini ditambah dengan momentum pasar yang bullish dan penguatan fundamental yang disoroti oleh Grayscale membuka peluang bagi potensi kenaikan di pasar kripto. Munculnya ETF Bitcoin Spot dan indikator positif yang diuraikan oleh penelitian Grayscale menandakan masa depan yang menyenangkan. Ketika pasar kripto bersiap menghadapi peristiwa halving Bitcoin, berbagai faktor menunjukkan bahwa emas digital mungkin berevolusi menjadi sesuatu yang lebih signifikan. Kalau ini saya setuju, teman-teman. Karena memang goalnya dari halving Bitcoin ini memang untuk menimbulkan kelangkaan dari Bitcoin itu sendiri. Dan ditambah lagi, teman-teman, di tahun ini ETF Bitcoin Spot itu menjadi momok menarik banget ya, yang selalu diperbincangkan, yang selalu punya exposure dan engagement ya, teman-teman, terutama ke masyarakat luas. Karena secara tidak langsung ya, dengan adanya ETF Bitcoin Spot ini juga meningkatkan atau memperluas lagi atau expandnya pasar Bitcoin di kalangan yang lebih luas, teman-teman. Jadi di sini tanpa harus memiliki Bitcoin, tapi teman-teman bisa memiliki saham dari Bitcoin itu sendiri. Karena Bitcoin di ETF ini kan sudah bisa diperdagangkan layaknya obligasi ataupun saham, teman-teman. Itulah yang menimbulkan tren yang baru di pasar kripto saat ini, dan ini kemungkinannya besar, teman-teman, dari adanya ETF Bitcoin Spot ini, ekosistem Bitcoin sendiri atau market Bitcoin ini akan meluas lagi ya di kalangan masyarakat yang lebih umum. Dan pertanyaan besarnya ya sama seperti yang saya ungkapkan di video saya sebelumnya. Buat yang belum nonton silakan nonton dulu. Pertanyaan besarnya adalah apakah Bitcoin ini akan terus menjadi aset untuk investasi, ataukah Bitcoin ini bisa menjadi mata uang baru dunia ke depannya, teman-teman. Itu tentunya ya saya melihat dari pergerakan pasar kripto saat ini, teman-teman. Tren investasi digital ini cukup signifikan ya naiknya semenjak tahun 2020, teman-teman. Jadi saya rasa untuk beberapa tahun ke depan atau mungkin di masa depan ya, setelah 1 dekade mungkin bisa jadi Bitcoin ini bisa bersaing nanti dengan ETF emas juga, ETF gold, ataupun mungkin nanti akan ada fiat money. Kita nggak tahu, teman-teman. Tapi itu cuma pemikiran imajinatif saya, teman-teman. Oke, teman-teman, saya akan lanjutin ke berita yang selanjutnya ya. Di sini ada prediksi gila dari salah satu usahawan, salah satu penulis buku ya, teman-teman, yang terkenal juga. Tapi kayaknya saya bakalan lanjut di part 2. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa ya untuk nonton di video yang selanjutnya di part yang kedua. Apa sih yang diprediksi sama orang ini? Buat kalian yang penasaran silahkan lanjut ke video yang selanjutnya. Sampai ketemu lagi ya, bye.